capek nggak sih jadi warga Karawang dan Bekasi yang dikepung banjir terus? Padahal di Hulu Citarum udah ada 5 bendungan besar berdiri. Kok bisa bocor sampai sini? Mari kita bedah dari hulu sampai muaranya. Halo sahabat Geohistory, tahu nggak kalau daerah aliran Sungai Citarum bukan hanya sebuah sungai biasa? Sebagai sungai terpanjang di Jawa Barat dengan panjang mencapai 297 km, alirannya melintasi dari Gunung Wayang hingga Muara Gembong yang memiliki anak sungai sekitar 19 dan bercabang-cabang di muaranya. Sungai ini berperan sebagai sumber kehidupan bagi 35 juta penduduk. Meski sempat menyandang gelar salah satu sungai terkotor di dunia, kini program Citarum Harum pelan-pelan membuahkan hasil, meningkatkan statusnya dari tercemar berat menjadi tercemar ringan. Sahabat Geohistory, hebatnya Citarum yaitu punya sistem bendungan raksasa yang bertingkat-tingkat, mulai dari di anak sungainya, yaitu Bendungan Cipanunjang dan Bendungan Cilenca, serta sungai utamanya yaitu Bendungan Saguling, Bendungan Cirata, Bendungan Jatiluhur, hingga Bendung Curug dan Bendung Walahar, serta di Cibeet ada Bendung Cibeet. Tapi ada satu teka-teki besar, sahabat Geohistory. Kalau sistem kontrolnya sudah secanggih itu, kenapa Karawang dan Bekasi masih langganan banjir tiap tahun ya? Kemana perginya fungsi kontrol air itu? Yuk! Kita telusuri perjalanannya dari titik nol, anak-anak sungai utamanya, sampai ke muaranya. Let's go! Sahabat Geohistory, kami kini berada di situ Cisanti, titik nolnya Sungai Citarum. Di sini terdapat 7 mata air utama yang bertemu, yaitu Pangsiraman, Cikoleberes, Cikawadukan, Cikahuripan, Cisadane, Cihaniwung, dan Cisanti, yang menghasilkan debit sekitar 400-500 liter per detik dan menjadi hulunya Citarum. Waduh, airnya sangat jernih. Situ ini terletak di kaki Gunung Wayang pada ketinggian sekitar 1.580 meter di atas permukaan laut, berada di Desa Tarumanegara, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, dengan luas sekitar 10 hektar dan kedalaman rata-rata 2,5 meter. Suasananya tenang sekali, udara dingin dan segar, sangat berbeda dengan pemandangan Citarum di hilir nanti. Oke, sebelum mengunjungi sungai utama, mari kita lihat dulu anaknya yang paling hulu di bendung. Kami sekarang di Bendungan Cipanunjang, sahabat Geohistory. Waduk yang berada di ketinggian tertinggi di Indonesia, yakni sekitar 1.422 meter di atas permukaan laut, dibangun antara tahun 1929 sampai 1939, dengan volume tampungan maksimal 24,5 juta meter kubik. Waduk ini berlokasi di Desa Margaluyu, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Waduk ini dikenal sebagai permata tersembunyi yang masih alami, populer untuk berkemah di Pulau Nusa Manona serta memancing. Sangat menakjubkan karena waduk ini dikelilingi oleh perbukitan, hutan pinus, dan berada dekat Gunung Tilu. Waduk ini berperan sebagai penunjang utama Waduk Cilenca yang terletak tepat di bawahnya dengan selisih ketinggian sekitar 100 meter. Wah, berdekatan ya. Karena tidak terlalu jauh, kami langsung menuju situ atau Waduk Cilenca, sebuah danau buatan seluas 1.400 hektar. Waduk ini membendung aliran Sungai Cilenca, yakni anak Sungai Cisangku yang berawal dari Gunung Kencana dan mengalir ke Citarum di wilayah Dayakolot, Bandung. Waduk ini berlokasi di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Bandung. Sahabat Geohistory, kini situ Cilenca menjadi spot wisata yang ramai berkat iklimnya yang sejuk, kebun teh di sekitarnya, arung jeram di Sungai Palayangan, penyewaan perahu, serta area berkemah.
Pembangunan bendungan ini dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda antara tahun 1909 sampai 1923. Sebelumnya, area tersebut merupakan hutan belantara. Selain itu, Situ Cilenca berperan penting sebagai sumber air bagi PLTA Plengan, Lamajan, dan Cikalong. Kedua bendungan tersebut dibangun pada masa kolonial Belanda dan masih beroperasi hingga kini. Wah, mantap ya! Nah, sekarang kita masuk ke sistem utama. Citarum dibendung 3 kali secara bertingkat. Sahabat geohistori, ini Waduk Saguling bagian hulu, pintu pertama. Kapasitas 875 juta meter kubik. Tapi sayang, di sini jadi saringan sampah dan limbah pertama. Yuk kita lihat bagian bendungannya. Waduk Saguling adalah bendungan besar di Kabupaten Bandung Barat yang diresmikan tahun 1986. Berfungsi utama sebagai PLTA berkapasitas 700 MW untuk sistem Jawa Bali, waduk ini juga menjadi destinasi wisata alam, perikanan, dan tempat aktivitas warga. Area genangannya berbentuk cakar ayam dengan luas sekitar 5.300 sampai 5.600 hektar. Wah, sedimen yang ngeri, 4,2 juta meter kubik per tahun. Oke, sahabat geohistori, yuk kita lihat Waduk Cirata yang berada di hilirnya Saguling. Waduk Cirata adalah sebuah waduk yang terletak di 3 kabupaten di Jawa Barat, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Selain untuk membangkitkan listrik, Waduk Cirata juga dipenuhi keramba jaring apung untuk membudidayakan ikan dan dijadikan tempat wisata, khususnya bagi penghobi memancing. Dengan luas 62 km persegi berada pada ketinggian 223 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh perbukitan. Terbesar kapasitas listriknya, 1000 MW, dan sekarang punya PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Keren kan? Yuk, kita lanjut ke Waduk Jatiluhur. Oke sahabat geohistori, setelah pegel-pegel di jalan, sekarang kita sampai di Waduk Jatiluhur, si legenda hidup. Ini bukan sembarang bendungan ya, ini waduk serbaguna pertama di Indonesia. Sesepuhnya bendungan lah ibaratnya. Dulu pas dirancang, tujuannya mulia banget. Nahan banjir sama mengairi 240.000 hektar sawah. Nah, denger-denger nih, harusnya umur layanannya makin panjang. Kenapa? Karena dia punya bodyguard di atasnya, yaitu Waduk Saguling sama Cirata. Jadi kotoran sama lumpur ditahan dulu di sana, baru sisanya ke sini. Jatiluhur ini ibarat bos besar yang dapat air bersihnya doang. Enak bener ya nasibnya. Datanya nggak main-main, sahabat geohistori. Luasnya 8.300 hektar dengan potensi air 12,9 miliar meter kubik per tahun. Oh ya, nama resminya itu Waduk Insinyur Haji Juanda. Diambil dari nama pahlawan nasional kita yang bareng Insinyur Sediatmo gigih banget memperjuangkan proyek ini sampai ke luar negeri. Buat kalian yang jiwanya petualang tapi mageran, di sini lengkap. Mau olahraga air, ada dayung, dan selancar angin. Fasilitas wisatanya juga lengkap banget. Oke, sekarang kita bongkar rahasianya. Kenapa Karawang Bekasi tetap banjir? Oh, ternyata ada faktor anak nakal ya. Ya, betul, Sungai Cikau dan Cibet, anaknya Citarum juga. Ini kunci utamanya. Cibet dan Cikau itu masuk ke Citarum di hilirnya Jatiluhur. Sahabat geohistori, sekarang kita jelajahi jejak aliran sungai di Purwakarta, Karawang, Bogor, dan Bekasi. Ini alirannya lebih unik lagi.
Oke sahabat geohistory, sekarang kami di area Sungai Cikau. FYI, sungai ini hulunya ada di perbukitan Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta. Panjangnya sekitar 45 km, meliuk-liuk lewat lembah bukit-bukit lalu ke pinggiran kota Purwakarta sampai akhirnya ketemu dah sama Sungai Citarum di Desa Babakan Cikau. Nah, lihat deh, point of interest-nya ada di sini. Titik pertemuan Sungai Cikau dan Citarum itu tepat banget ada di bawah megahnya jembatan kereta cepat Hush Jakarta-Bandung. Kontras banget ya. Lokasi ini dekat dengan pelabuhan sungai penting zaman kolonial, yaitu Pelabuhan Cikau. Sahabat geohistory, kita geser sedikit ke Karawang. Kita sampai di Bendung Curug, daerah Klari. Ini bukan sembarang bendung ya. Fungsinya vital banget buat ngairi sawah seluas 240.000 hektar dan keperluan air untuk orang Bekasi dan Jakarta. Yang unik di sini adalah sistem pompanya. Buat saluran Tarum Barat atau Kalimalang menggunakan pompa hidrolik. Tapi buat yang ke saluran Tarum Timur harus pakai pompa listrik karena debit airnya nggak cukup buat muter mesin hidroliknya. Keren ya? Sisa debit air Citarum menyusut drastis setelah terbagi ke saluran Tarum Barat dan Tarum Timur. Menariknya, aliran ini melintasi kawasan Danau Cipule, sebuah ikon wisata yang sudah tersohor sebagai arena kompetisi dayung kelas dunia. Terakhir, nggak jauh dari sini ada Bendung Walahar. Jujur, vibes-nya beda banget karena ini bangunan peninggalan Belanda yang masih kokoh berdiri, berasa banget aura sejarahnya. Selain buat ngatur debit Citarum supaya persawahan di Karawang nggak kering kalau musim kemarau, Bendung Walahar ini juga jadi pusat kehidupan warga. Luas waduknya sekitar 15 hektar dan sering jadi spot favorit buat mancing, nyantai, atau sekadar wisata kuliner. Seru banget deh sore-sore di sini. Tahu nggak sahabat geohistory? Bendung Walahar inilah yang menjamin pasokan air bagi 87.396 hektar sawah di Karawang. Karena fungsinya sebagai pengatur irigasi skala besar, jangan kaget kalau sisa air yang mengalir ke hilir jadi menyusut banyak. Setelah melewati Bendung Walahar, Citarum terus meliuk masuk ke kawasan industri hingga membelah padatnya kota Karawang. Sayangnya, karena letaknya yang berada di hilir dan padat penduduk, kota ini masih sering langganan banjir kalau curah hujan dan debit air sungai sedang tinggi. Waduh. Lalu sekarang bagaimana anak Citarum yang kedua, yaitu Sungai Cibeet? Nah, sahabat geohistory, kalau tadi kita bahas anak Citarum yang pertama, sekarang kita geser ke anak yang kedua, yaitu Sungai Cibeet. Mulai dari Tanjung Pura, Citarum, dan Cibeet ini adalah batas alami yang memisahkan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Sungai ini panjangnya luar biasa, sekitar 101 km. Hulunya ada di Pegunungan Jonggol, tepatnya di Gunung Baut, daerah Puncak 2, perbatasan Bogor Cianjur. Cibeet ini punya dua tangan kanan dan kiri yang kuat. Ada Cipamingkis yang datang dari Gunung Kencana, Bogor, dan satu lagi Cigentis yang hulunya ada di Gunung Sanggabuana, Karawang, ditambah lagi dengan anak-anak sungainya yang banyak, diantaranya Ciomas dan Cicangor. Makanya nggak heran kalau daerah aliran Sungai Cibeet ini luas, meliputi 4 kabupaten sekaligus. Tapi jujur ya sahabat geohistory, ngomongin Cibeet ini kami punya memori yang gak terlupakan. Kami pernah ngeliat sendiri gimana liarnya sungai ini. Waktu itu pas acara ngadu karbit atau kuluwung di Tanjung Sari Bogor, tiba-tiba airnya naik seperti banjir bandang yang ngeri banget.
Jadi di balik perannya yang penting buat ngisi air ke saluran Tarum Barat, Kalimalang, Cibeet ini punya sisi liar yang harus tetap kita waspadai. Sahabat Geohistory, ada fakta teknis yang gak kalah penting nih. Di sepanjang aliran Cibeet ini, ada 2 titik bendung utama yang jadi keran kehidupan warga. Pertama, ada juga bendung di hulu, tepatnya di Desa Buana Jaya, Tanjung Sari, Bogor. Kedua, yakni bendung Cibeet yang dibangun tahun 1960, terletak di Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, atau di Desa Pasir Ranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Bendung ini berguna banget karena mengairi sekitar 7.500 hektar sawah dan keperluan industri. Tapi tuh bayangin aja, pas musim hujan debit, airnya bisa tembus 20.000 sampai 40.000 liter per detik. Kebayangkan betapa derasnya? Nah, dari sinilah air Cibeet dibagi melalui saluran untuk menyuplai air ke irigasi Tarum Barat atau yang kalian kenal sebagai Kalimalang. Jadi, air yang kalian lihat di Jakarta atau Bekasi itu sebagiannya kiriman dari Cibeet ini. Nah sahabat Geohistory, ada kabar baik yang sangat dinanti-nantikan nih. Saat ini, pemerintah sedang menggenjot pembangunan 2 bendungan besar di wilayah Bogor Timur untuk mengendalikan banjir dan menjamin pasokan air. Pertama, ada bendungan Cibeet yang berlokasi di wilayah Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Kedua, ada bendungan Cijure yang lokasinya melintasi 3 kecamatan sekaligus, yaitu Sukamakmur, Cariu, dan Tanjung Sari. Kehadiran 2 bendungan ini diproyeksikan bakal jadi solusi paten untuk mengurangi risiko banjir di hilir, terutama buat warga Karawang dan Bekasi yang sering terdampak luapan Sungai Cibeet. Keren banget kan? Proyek raksasa ini bener-bener bakal mengubah wajah pengairan di wilayah kita. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Sahabat Geohistory, Sungai Cipamingkis yang sepenuhnya melintasi Kabupaten Bogor dan Bekasi akhirnya bermuara ke Cibeet di Kampung Rawanambo, Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Nah, bertambah lagi dah volume airnya. Ada fenomena menarik sahabat Geohistory. Ketika debit Sungai Cibeet tinggi sementara debit Citarum rendah, air Citarum terdorong kembali ke hulu. Bukti nyata fenomena ini dapat dilihat dari sampah yang mengapung yang bukan mengalir ke hilir, melainkan bergerak ke arah hulu. Fenomena backwater ini kerap ditemui di Tanjung Pura dan Karawang, dan penduduk setempat menyebutnya Cai Mulang Cai Malik. Jadi, dari Cikaus sampai Cibeet, kita belajar kalau sistem pengairan di Jawa Barat ini kompleks dan saling terhubung. Semua bermuara ke satu nama besar, Citarum. Artinya, mereka ini unregulated alias nggak ada remnya. Kalau di hulu hujan gede, airnya langsung tumpah ke Citarum tanpa bisa ditahan bendungan manapun. Bayangin Citarum itu jalan raya yang macet total, terus Cibeet mau masuk dari gang sempit. Karena jalan utamanya Citarum penuh, air Cibeet nggak bisa masuk dan akhirnya berbalik arah menggenangi rumah warga. Jadi banjirnya itu karena air nggak bisa lewat. Kapasitas maksimal bendungan di hulu Citarum. Kalau hujan ekstrim terus-menerus, waduk di atas juga punya batas. Kalau udah penuh, pintu limpasan spillway harus dibuka demi keamanan struktur. Ya akhirnya, debit di hilir makin nambah. Hulu yang gundul dan hilir yang beton. Sedimentasi bikin sungai dangkal, ditambah daerah resapan yang sekarang jadi hutan beton. Air nggak meresap, tapi langsung lari ke sungai. Nah sahabat Geohistory, ada alasan ilmiah kenapa wilayah hilir ini sering banjir. Jadi, mulai dari titik pertemuan dengan Sungai Cibeet sampai ke muara Laut Jawa, ternyata Citarum itu mengalir di dataran rendah yang sangat landai.
Karena arusnya melambat, sungai ini mulai berkelok-kelok ekstrem yang biasa kita sebut sebagai meander. Di sini, erosi nggak lagi menggerus ke bawah atau vertikal, tapi melebar ke samping atau horizontal. Akibatnya apa? Ya, aliran air jadi lambat dan terjadi sedimentasi atau pendangkalan yang parah, serta kelokannya bisa berpindah bahkan menjebol tanggulnya. Hal yang menarik bahwa di wilayah Batu Jaya, Pakis Jaya hingga Muara Gembong adalah pengaruh pasang surut Laut Jawa yang sangat besar terhadap kecepatan aliran air. Akibatnya, bila debit Sungai Citarum sedang rendah dan laut sedang pasang, aliran Citarum dapat berbalik arah sehingga tampak mengalir ke hulu atau alirannya seperti berhenti. Ringkasnya begini sahabat geohistorik, bendungan-bendungan besar yaitu Jatiluhur, Cirata, Saguling, Cileunca, dan Cipanunjang sebenarnya sudah kerja keras menahan air dari hulu. Tapi banjir tetap nggak terhindarkan karena adanya pasokan air dari anak-anak sungai di bawah bendungan Jatiluhur yaitu Sungai Cikau dan Cibeet ditambah pendangkalan sungai dan hilangnya daerah resapan air di sepanjang aliran. Halo sahabat geohistorik, pernah terpikir nggak kemana perginya air Citarum saat menyentuh laut? Ternyata di bagian hilirnya, sungai terpanjang di Jawa Barat ini punya banyak pintu atau muara. Tapi sayangnya, beberapa muara legendaris kini sudah sirna karena pendangkalan dan perubahan bentang alam yang sangat cepat. Kali ini, kita akan menjelajahi labirin Delta Citarum di wilayah Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Mulai dari Muara Bungin, Muara Mati, Muara Beting, hingga Muara Bendera. Yuk, ikut kami susur satu persatu. Oke, sekarang kita geser ke Muara Bungin. Titik awalnya ada di Kali Bungin, pecahan pertama Sungai Citarum yang lokasinya deket banget sama kantor Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. Ini jalur paling cepat kalau mau ke laut loh. Kali atau Sungai Bungin ini merupakan batas administratif paling utara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi. Dulu, sebelum tahun 2010, sungai ini ramai banget sama perahu-perahu pengangkut pasir laut. Tapi sekarang suasananya beda karena ada pintu air sempit di persimpangannya. Efeknya, debit air jadi kecil dan perahu besar nggak bisa lewat lagi ke sungai utama. Sepertinya ini sengaja dibuat buat ngatur aliran air supaya nggak terjadi meandering biar sungai nggak makin berkelok dan batas wilayahnya nggak geser-geser. Menarik ya? Yuk kita lihat muaranya. Wow, jalannya sudah dicor. Tibalah kami di hamparan Pantai Muara Bungin. Keindahannya begitu memikat, sebuah permata tersembunyi yang sayang jika tidak dieksplorasi. Jika dikelola dan disosialisasikan dengan lebih masif, pantai ini tentu akan menjadi destinasi unggulan baru. Sebagai objek wisata yang baru dibuka pada 2019, pengunjung masih bisa menikmati suasana di sini tanpa dipungut biaya tiket masuk maupun parkir. Meski akses jalannya sudah tergolong baik dan nyaman untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4, perlu diingat bahwa belum tersedia moda transportasi umum menuju lokasi ini. Oke, sahabat geohistorik, sekarang kami lagi menuju ke Muara Mati yang ada di Desa Pantai Mekar. Buat yang belum tahu, ini adalah percabangan kedua Sungai Citarum yang titik pecahnya dekat kantor Kecamatan Muara Gembong. Karena lokasinya paling barat, muara ini jadi jalur utama perahu nelayan dan kapal dagang yang mau ke Jakarta. Selain ada dermaga pelelangan ikan, muara ini dulu hits banget buat jalan santai di trekking mangrove sepanjang 200 meter. Cocok banget buat kalian yang mau nyari sunset atau sekadar mancing gratis. Tapi nggak cuma buat seru-seruan, hutan mangrove di sini punya fungsi penting loh. Keren banget ya. Oke sahabat geohistory,
Perjalanan kami berlanjut menuju Muara Beting yang merupakan percabangan ketiga Sungai Citarum di Kampung Barukbuk. Untuk mencapai titik muaranya, kami harus menempuh perjalanan menggunakan motor lalu menyambung dengan menyewa perahu penduduk setempat. Dulu, kawasan ini sangat makmur. Melimpahnya sumber daya alam membuat warga berlomba-lomba membuka tambak tepat di belakang rumah mereka yang berbatasan langsung dengan laut. Hutan mangrove pun perlahan berubah menjadi area tambak yang menjanjikan keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Saking kayanya, pada masa kejayaan tahun 1980, tempat ini dikenal dengan julukan Kampung Dolar. Namun sayang, kejayaan itu kini tinggal kenangan. Kondisi Kampung Beting mulai memprihatinkan karena daratannya perlahan terkikis oleh abrasi. Meski begitu, Pantai Muara Beting tetap memiliki daya tarik unik yang berbeda dari pantai berpasir putih pada umumnya. Suasana alaminya sangat terasa dengan deburan ombak lembut yang menenangkan. Nah, sahabat geohistory, sekarang kita menuju Muara Bendera di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong. Ini adalah muara utama sekaligus yang paling lebar dari Sungai Citarum, sampai perahu nelayan besar pun bisa masuk ke sini. Kawasan ini bukan cuma hamparan hutan bakau, tapi juga rumah bagi satwa terlindungi seperti lutung Jawa, kera ekor panjang, hingga berbagai jenis burung. Penasaran muaranya seperti apa? Selain pantauan drone, kami juga sewa perahu langsung ke laut. Pemandangannya gokil. Uniknya, perahu-perahu di sini memasang banyak bendera merah putih. Bahkan, tepat di tengah muara, ada tiang bendera yang berkibar gagah. Benar-benar sesuai dengan namanya, Muara Bendera. Mantap ya, sahabat! Wilayah Muara Gembong berada dalam posisi yang cukup rentan. Setidaknya ada dua faktor utama yang memicu banjir di sini. Pertama, fenomena banjir rob yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut saat pasang tertinggi. Kedua, wilayah ini merupakan titik akhir dari ratusan anak Sungai Citarum. Ketika musim hujan tiba, debit air yang sangat besar ini meluap meskipun sudah terbagi ke beberapa percabangan muara. Kondisinya menjadi sangat kritis ketika banjir kiriman dari hulu bertemu dengan pasang air laut secara bersamaan. Tak heran, daratan di sini seringkali terendam oleh dua kekuatan air sekaligus. Oke, sahabat geohistory. Citarum mungkin berakhir di sini, di hamparan Laut Jawa, tapi cerita tentangnya nggak akan pernah habis untuk digali. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di ekspedisi berikutnya bareng si Kukut. Saya Obar Subarja dan istri saya Kurwata ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Citarum.